pengennya lebih baik ya kehidupannya dengan berkuliah. Nah, motivasi-motivasi itu yang kalian tuliskan. Meskipun sulit, saya katakan memang sulit ya masuk ke perguruan tinggi karena sistem ketatan sekarang cukup tinggi gitu. Tapi itu tidak akan menghalangi gitu. Jadi motivasi harus dikuat. Kenapa mau kuliah? Ada lagi nggak yang lain yang mau menyampaikan? Mau kuliah tuh kenapa mau kuliah? Motivasinya tuh apa? Ya, Christopher. ya. Ya, silakan. Jadi tujuan saya kuliah tuh ya untuk mencapai target atau cita-cita saya gitu. Hmm. Hmm. Kalau boleh tahu cita-citanya apa? Cita-cita saya dokter. Oh, dokter. Oke. Iya. Jadi sudah ini Jadi ya ini satu tahap lebih maju lagi nih, udah tahu iya sama. cita-citanya apa gitu. Soalnya juga cari-cari informasi tentang OHM Academy ini ya. Mudah-mudahan bisa mencapai, bisa masuk ya universitas pilihan untuk menggapai cita-cita saya. Hmm. Ya, thank you Christopher sudah sharing. Luar biasa ya. Jadi tidak hanya mau kuliah saja, tapi sudah menemukan nih apa yang diinginkan setelah SMA. Nanti kita coba bahas satu persatu bagaimana kita menentukan bagi teman-teman mungkin yang masih belum tahu kuliah apa, jurusannya apa, eh, kita coba nanti temukan bareng-bareng kira-kira mau jurusannya apa. Kalau Christopher sudah menentukan nih targetnya dia mau ke kedokteran gitu. Oke, thank you Christopher. Nah, kita sedikit saya sampaikan di sini ya data mengenai tingkat pendidikan penduduk Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kalau melihat ini ketika saya cari data ini ya cukup cukup miris juga ya. Ternyata dari hasil survei BPS survei nasional pada tahun lalu bulan Maret itu ternyata menunjukkan bahwa dari sampel 10 penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia, 29 orangnya itu menamatkan sekolah menengah dan sederajat. Hanya 9 orang yang menamatkan ke perguruan tinggi. Sangat kecil sekali kan presentasinya ya. Jadi harapannya ada di sini nih nanti yang akan menaikkan persentase masyarakat penduduk Indonesia yang dari 9/100 penduduk ini menjadi lebih banyak gitu. Hanya 9 orang yang menamatkan, sedangkan mayoritas di SD bahkan masih sangat tinggi, SMP masih sangat tinggi, SMA juga masih sangat tinggi gitu. Jadi kalau kalian nanti menjadi mahasiswa, presentasenya ini berarti kalian menjadi 9 orang ini dari 100 orang yang lain yang lulus di perguruan tinggi. Ini masih perguruan tinggi ya, artinya berarti bisa S1, S2, S3 gitu. S1 mungkin mayoritas kan. Jadi kalau bisa sampai nanti ke S2 atau bahkan S3, berarti presentasinya lebih. Kalian menjadi bagian kecil itu tadi. Nah, kita sama-sama untuk bagaimana menaikkan presentasi ini. Jadi kalau kalian jadi mahasiswa nantinya, itu berarti kalian sudah masuk ke bagian salah satu bagian kecil dari penduduk Indonesia. Nah, ini sebagai motivasi ya, kalian semoga bisa menjadi 9 orang dari 100 orang yang lain gitu, yang bisa tamat di perguruan tinggi. Nah, keterkaitannya apa? Ternyata dari tingkat pendidikan ke status ekonomi itu ternyata juga berpengaruh. Dari survei yang sama, ini tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan juga status ekonomi rumah tangga ya. Ternyata disurvei bahwa status ekonomi rumah tangga, kuintil 1 sampai kuintil 5 ini, kuintil 1 itu yang 20% termiskin, kemudian kuintil 5 ini yang 20% terkaya ya. Jadi ini mulai dari yang mohon maaf dari yang termiskin sampai yang ekonomi yang paling kaya. Itu ada di sini kuintil 5-nya tuh maksimal di perguruan tinggi itu paling besarnya ketika dia di lulusan perguruan tinggi. Di bawahnya di sini kalau kuintil 5 itu bisa di SMA sederajat ini ya, ini presentasinya sekian. Jadi ya mudah-mudahan ya kita tidak
tujuannya bukan untuk memperkaya diri ya, tapi dengan kita memberikan pendidikan yang tinggi, mudah-mudahan status ekonomi itu juga berhubungan linear gitu ya, jadi linear juga. Nah, sayangnya itu, jadi kenapa pendidikan dengan status ekonomi itu juga berjalan linear gitu. Jadi kalau kita ingin salah satunya memajukan perekonomian yang ada di Indonesia, ya kita harus memberikan hak dan akses sebesar-besarnya ke lulusan SMA untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Itu salah satu cara ya untuk kita bisa menaikkan status ekonomi yang ada di Indonesia itu ya dengan jalan pendidikan. Jadi pendidikan itu mutlak dan mestinya itu menjadi hak dan diberikan akses sebesar-besarnya kepada masyarakat. Karena itu menjadi salah satu cara untuk menaikkan status ekonomi. Jadi saya sangat mengapresiasi buat teman-teman terutama yang punya latar belakang ekonomi yang tidak latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah khususnya ya, itu masih semangat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu luar biasa gitu. Tapi buat yang ekonomi ke atas, ya berarti harus bersyukur. Justru tidak boleh disia-siakan, gitu. Tidak boleh disia-siakan untuk lanjut ke perguruan tinggi. Oke, nah tadi sudah kalian sudah harus definisikan tujuan kalian. Kuliah itu apa? Di sini saya spesifik tuliskan kuliah ya, karena asumsinya adik-adik di sini pengennya kuliah. Jadi tujuannya apa, motivasinya apa, silakan masing-masing dari kalian harus harus menentukan sendiri tujuan dan motivasinya apa. Itu penting. Jadi dalam segala hal kita harus punya tujuannya ya, supaya terarah nanti jalan kita itu terarah. Nah, sekarang setelah kalian menentukan tujuannya, next, mau ke mana? Mau ambil kuliah apa? Di perguruan tinggi mana yang pertama? Mau kuliah di perguruan tinggi mana? Negeri atau swasta? Kemudian kalau negerinya itu yang di mana? Itu spesifik kalian tentukan. Setelah itu jurusannya apa? Boleh dibalik jurusannya dulu atau perguruan tingginya dulu ya. Mau jurusan apa gitu. Kalau tadi Christopher sudah sangat spesifik ingin kedokteran, nanti tinggal menentukan mau ke perguruan tinggi mana. Mungkin ada yang lain masih bingung mau ambil jurusan apa gitu, karena sangat wajar ya teman-teman di sini, ada di sini kan SMA itu belajar segala macam bidang kan ya, SMA, IPS, IPA, bahasa. Kalau saya dulu itu ya IPS, IPA, bahasa. Saya kurang tahu SMA sekarang apa jurusannya apa. IPS, IPA, bahasa dulu. Nah, kemudian itu adalah pelajaran-pelajaran dasar kan ya, sedangkan di perguruan tinggi itu bedanya lebih ke bidang gitu, lebih ke bidangnya apa. Kalau saya misalkan bidang perkapalan gitu. Padahal bidang perkapalan pun juga belajar sih sebenarnya tentang fisika, kimia itu juga belajar, tapi kan itu sangat spesifik di bidang tertentu gitu. Itu sangat wajar apabila dari SMA ke perguruan tinggi itu bingung mau ngambil bidang yang apa. Kecuali kalau memang sudah menentukan profesi tertentu ya, tapi kalau masih belum ada gambaran profesi tertentu itu masih sangat bingung untuk menentukan jurusan. Oke. Sebelum mengarah ke sana, kita mungkin sekilas saja apa itu bedanya PTN dan PTS ya. Mungkin adik-adik juga sudah paham ya, kalau perguruan tinggi negeri otomatis dia diselenggarakan oleh pemerintah. Kalau swasta itu bisa lembaga, institusi, non-pemerintahan ya. Karena diselenggarakan oleh pemerintah, berarti PTN ini kaitannya dengan pembiayaan. Pembiayaannya itu dibantu sepenuhnya atau sebagian oleh negara. Kalau dari swasta itu pembiayaannya mandiri, gitu kan? Mandiri, tidak ada ikut campur dari pemerintah. Karena PTN oleh pemerintah juga, maka seleksinya juga dilakukan nasional ya. Kalau sekarang ada SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri atau kemitraan. Ada 3. Sedangkan swasta ini masing-masing universitas punya cara seleksi yang berbeda-beda. Misalkan penelusuran minat dan kemampuan tanpa tes tulis, kemudian ada juga yang tertulis, kemudian ada ujian masuk bersama, ini kumpulan dari beberapa perguruan tinggi swasta ya, untuk melakukan ujian masuk bersama. Masing-masing universitas swasta itu memiliki seleksi yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang membedakan lagi sebenarnya dari segi
lingkungan kampus dan juga proses perkuliahannya. Saya sejujurnya kurang tahu juga bagaimana di swasta ya, tapi kalau di negeri itu lingkungan kampus dan proses perkuliahannya tuh lebih lebih bisa dibilang lebih lebih statis gitu ya, lebih statis di dalam proses perkuliahannya. Kemudian membedakan lagi kalau teman-teman lihat di PTN dan PTS itu track record alumninya gitu. Kalian bisa lihat misalkan pengen profesi tertentu, kemudian kalian lihat track record alumninya itu sudah di mana saja dia. Dan yang tidak kalah penting, kita tahu kerjasama perguruan tinggi tersebut, baik itu PTN dan PTS ya. PTN dan PTS itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terutama di bidang kerjasamanya. Kerjasamanya itu di mana? Karena kalau di perkuliahan itu sangat erat kaitannya dengan kerjasama. Kerjasama itu misalkan dengan institusi, dengan pemerintahan, dengan perusahaan tertentu, itu kerjasama masing-masing itu memperkuat PTN dan PTS tersebut. Kemudian bidang studi, biasanya ada beberapa juga yang ada di PTN, nggak ada di PTS, atau sebaliknya, ada di PTS, nggak ada di PTN. Nah, itu tergantung dari kalian nanti minatnya ke mana. Mungkin sekilas saja, mungkin lebih detail lagi nanti dengan Mas Taufik ya, bisa berdiskusi lebih panjang dengan Mas Taufik, nanti pengennya di PTN atau PTS. Tapi mungkin mayoritas di sini pengennya di PTN ya, maunya di negeri ya. Jadi negeri, kemudian kalau memang belum rezekinya ke PTS. Dua-duanya sama baiknya gitu, karena semuanya tergantung dari internal kita ya. Kalau kita dimanapun kita belajar, kalau kita memang niat belajar itu akan sama baiknya. Nah, sekilas juga saya sampaikan jalur masuk PTN, mungkin kalau masih ada yang belum mengetahui, ini saya ambil dari lembaga di Indonesia sekarang yang bertanggung jawab untuk menjadi institusi dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Ternyata sudah berubah ya dari zaman saya dulu. Kalau sekarang namanya SNMPTN, itu kuotanya itu minimum 20%. Jadi yang kalian, bagi adik-adik yang masih kelas 11 ya, terutama ya, yang kelas 11 itu dimaksimalkan dalam nilai akademiknya, nanti bisa digunakan dalam SNMPTN. Kemudian SBMPTN minimum 40%. Dan juga mandiri itu maksimum 30%. Ini yang ujian UTBK itu ya, yang ujian tulis bersama itu menggunakan sistem komputer, itu SBMPTN. Kemudian yang sekarang kan baru pengumuman ya, kemarin ya SBMPTN baru pengumuman, sekarang yang tidak lolos SBMPTN nilai UTBK-nya bisa digunakan dalam seleksi mandiri. Itu maksimum 30%. Nah, kecuali bagi universitas yang PTN badan hukum. ITS sendiri itu PTN badan hukum. Jadi dia bisa mengatur persentase minimum dari SBMPTN dan juga mandirinya itu berapa. Kalau badan hukum itu minimum untuk yang SBMPTN itu 30% dan untuk mandiri maksimumnya bisa sampai 50%. Itu bedanya nanti PTN badan hukum dan PTN yang non badan hukum. Ya, mudah-mudahan kalian bisa lolos di SNMPTN ini, ya, jadi tidak sampai ikut UTBK. Dipersiapkan raportnya dan juga ikut Akademi juga salah satunya untuk mempersiapkan SBMPTN kan ya. Jadi biar terbantu nanti dalam ikut UTBK. Nah, sekarang ini yang menarik lagi nih. Saya mau tanya nih ke adik-adik nih. Sudah ada gambaran nggak mau kuliah di jurusan apa? Mungkin kita nggak ngomong spesifik ke kampus ya. Mungkin jurusannya dulu aja. Mau kuliah jurusan apa? Terutama buat yang kelas 3 SMA nih. Selain Christopher, ada lagi nggak yang mau menyampaikan? Jurusan apa nih kira-kira? Nanti kalau ambil kuliah. Kita panggil aja nih ya. Naura, coba Naura Latifah. Kira-kira mau kemana nih Naura? Insya Allah jurusan kimia, Kak. Wih, kimia. Dari SMA udah suka kimia ya? Karena orang tua juga
kimia jadi kayak tertarik aja dengan kimia, dan juga di sekolah juga sekolahnya MIA kan, MIPA, jadi kayak tertarik dengan sains. Oh, latar belakang orang tuanya juga di bidang kimia ya. Jadi udah ngerti lah bagaimana keseharian kalau kerja di bidang kimia. Kimia bisa kimia ini ya, bisa kimia murni, bisa teknik juga, teknik kimia gitu. Wah, menarik, berarti sudah sangat spesifik. Ada lagi atau ada yang masih bingung? Siapa kira-kira yang masih belum menentukan mau kuliah di jurusan apa? Ada yang mau sharing? Nggak apa-apa. Kalau ada yang masih belum tahu kira-kira mau bidang apa ya atau jurusan apa ya. Yuk, siapa nih yang masih bingung? Silakan. Ini pada malu-malu kayaknya nih ya. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, santai aja kita. Ngobrol-ngobrol aja lah, Sabtu-Sabtu nggak usah yang terlalu serius. Ya, hari Sabtu nih weekend ya. Yuk, siapa deh adik-adik yang mungkin saya mau kemana ya setelah ini ya? Bingung gitu. Masih bingung gitu. Bingung. Mau masuk ke sini kayaknya seru jurusan ini, mau ke sini juga kayaknya ikut teman enak juga gitu ya. Kayaknya susah gitu ya. Atau gimana, mau ambil apa gitu. Haikal, coba Haikal. Ini salah satu siswa OHM yang dari kelas 10 udah di OHM. Sekarang kelas 12. Haikal, Ya, sekarang kelas. Haikal. Mana nih Haikal? Iya bang, Oke, kameranya dinyalain kameranya. gak bisa. Belum Ya, ada. pas kalau nggak dinyalain, Oke. mungkin lagi. Silakan Haikal. Gimana? Sudah tahu atau bingung? Sudah tahu tapi masih Belum yakin. bingung mau yang pilih yang mana antara dua itu. Apa itu dua itu? Apa tuh? Antara arsitek sama teknik mesin. Iya. Arsitek atau teknik mesin gitu. Itu Iya. dua bidang yang sangat berbeda loh. Iya. Nggak ada irisannya itu. Makanya itu bingung. Iya, teknik mesin atau arsitek. Dan sekarang banyak ya. Sekarang kan zamannya estetik ya. Jadi kayaknya tertarik nih di bidang arsitek nih, biar estetik nanti. Atau teknik mesin, ini sangat engineer sekali. Teknik mesin itu salah satu bidang yang favorit juga ya, kalau di ITS atau di Indonesia pun juga jadi salah satu bidang yang favorit gitu. Ya, nanti kita coba temukan bersama ya, kira-kira mana yang lebih menarik. Kalau misalkan tadi punya beberapa pilihan, kira-kira mau ambil bidang apa. Nah, sebelum ke sana ya, saya tampilkan dulu, mungkin kalau adik-adik yang ada yang belum tahu, ini hasil SNMPTN tahun ini di bulan kapan pengumumannya kemarin ya? April mungkin ya. Di beberapa bulan yang lalu itu diumumkan hasil data statistik dari hasil SNMPTN 2021, mulai dari berapa yang daftar, kemudian berapa yang lolos, itu keketatannya, ini persentasenya ini ya, sebentar. Ya, keketatannya 18,56. Persentase yang ini yang melamar ini, daya tampungnya berapa dan yang diterimanya itu berapa. Ternyata dari sana statistikanya, ini PTN yang memiliki kuota paling banyak. Itu salah satunya di Universitas di Jawa Timur ya, di Brawijaya, itu dia menerima kuota yang sangat besar sekali, 4.000 kuota yang diterima untuk SNMPTN. Kemudian PTN yang dengan keketatan yang paling tinggi, itu masih sama ya, akhir-akhir ini itu ada dua bidang yang punya keketatan tertinggi. Itu bidang kedokteran dan sejenisnya, dan juga bidang informatika dan sejenisnya. Kalau kita lihat ini informatika, kemudian kedokteran ini farmasi, gizi itu ya, bidang kesehatan itu menjadi bidang dengan prodi keketatan yang salah satunya yang tertinggi gitu. Hampir di semua PTN ya. Kalau di sini yang PTN yang Universitas Pajajaran, di prodinya Teknik Informatika. Atau farmasi di Universitas 11 Maret ini memiliki keketatan yang tinggi. Kedokteran juga masuk ke dalam salah satu bidang yang keketatannya tertinggi. Selalu ya, kayaknya dari dulu saya masuk ke PTN juga kedokteran, farmasi, informatika, sistem informasi, ilmu komputer itu
menjadi bidang yang menarik ya bagi anak-anak sekarang ya, bagi generasi yang sekarang untuk mengambil prodi tersebut. Kemudian kalau ini untuk yang IPA, untuk yang rumpun ilmu pengetahuan alam. Untuk yang sosial, manajemen masih menjadi favorit, ilmu komunikasi juga, psikologi ini bisa IPA maupun IPS ya, itu juga salah satu bidang yang banyak peminatnya. Nah, kaitannya apa dengan adik-adik nanti kalau mau ngambil mau mengambil jurusan? Ini menjadi dasar tapi tidak menjadi salah satunya alasan. Artinya adik-adik tahu nanti konsultasi lebih lanjut ya dengan guru BK, dengan senior yang sudah lolos, kemudian dengan salah satunya dengan mentor di Om Academy gitu. Untuk mempertimbangkan keketatan tersebut dengan peluang dan kemampuan dari kita. Itu juga penting ya dalam proses memilih jurusan nanti kalau kalian daftar ketika SNMPTN maupun SBMPTN. Bukan berarti kalau tahu kekayaannya tinggi, terus tadi Christopher wah kedokteran ternyata sangat masih banyak nih, nanti saingannya gimana kalau nggak lolos, nggak, bukan seperti itu ya. Jadi kalau memang sudah yakin mau ngambil jurusan tersebut ya diusahakan gitu, tapi harus tahu kan berarti apa yang perlu kita persiapkan dengan data statistik seperti ini. Ini penting kita untuk tahu dulu, tapi ini tidak menjadikan kita untuk berkecil hati ya, justru kita harus termotivasi. Nah, sekarang balik lagi. Setelah tahu tadi, apakah mau berubah nggak? Apakah tetap mau ambil kedokteran, atau mau ke jurusan yang lain, atau tadi kok arsitek nggak ada tadi di sana, di keketatan tadi, apa artinya menjadi lebih mudah, atau bagaimana? Nah, sekarang kita tentukan mau kuliah di bidang apa dan jurusan apa. Setelah tadi tahu sekilas mengenai data-data yang tadi. Nah, saya tuliskan. Kalian mau, kalau tadi ada yang mau bidang kimia, karena memang suka kimia. Jadi, melakukan apa yang memang disukai. Atau nanti, misalkan ternyata nggak sesuai dengan rencana ya, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, ternyata nanti masuknya ke jurusan yang sama sekali nggak ada bayangan untuk kuliah di sana. Ternyata masuknya ke bidang sosial, atau masuknya ke teknik, atau nanti masuknya ke ke kesehatan gitu. Kita nggak ada bayangan sama sekali untuk kuliah di bidang tersebut. Apakah itu artinya kita salah ngambil jurusan, atau kita harus menyukai apa yang sudah kita terima gitu. Jadi do what you love or love what you do gitu. Apa kita harus melakukan apa yang kita sukai, atau kita menyukai apa yang kita sedang lakukan. Nah, itu menjadi kebimbangan tersendiri ya buat adik-adik mungkin di sekarang ini. Apakah saya harus milih jurusan yang saya sukai, atau ya sudah nanti saya akan menyukai kok apapun jurusan yang saya pilih dengan alasan yang lain. Itu menjadi perenungan tersendiri ya di SMA, anak-anak SMA harus banyak ini memikirkan nih nanti kira-kira kalau kuliah itu seperti apa gitu. Idealnya ya kita melakukan apa yang kita sukai ya, tapi kadang kan yang terjadi itu tidak seperti yang kita pikirkan kan ya. Nah, mau ambil jurusan apa? Yang pertama kita tanamkan dulu nih ke dalam mindset kita bahwa anak SMA 18 tahun kemudian disuruh menentukan jurusan yang selamanya akan dia geluti. Kan idealnya gitu ya kalau kalian kuliah di bidang arsitektur, misalkan di bidang arsitek, berarti nanti kalian lulus itu kerja dan juga menggeluti di bidang arsitek sampai kalian pensiun. Kalau kita berpikir di jangka panjang kan ya, kalau kalian mau kedokteran, berarti nanti kalian kuliah 4 tahun, kedokteran itu paling lama ya sekolahnya ya, bisa sampai 10 tahun kalau mau jadi sampai spesialis. 10 tahun kalian belajar tentang kedokteran, setelah itu sampai kalian
pensiun pun akan bekerja menjadi dokter. Itu kan sebuah pilihan yang sangat awal bagi anak di usia 18 tahun untuk menentukan jalannya kan. Jadi sangat wajar sekali kalau ada adik di sini tuh bingung mau kuliah apa. Karena ini adalah salah satu pilihan terbesar dalam hidup. Mau kuliah apa, nanti kerjanya di bidang apa, itu diambil langkahnya itu di usia yang sangat muda, itu 18 tahun. Jadi sangat wajar kalau adik-adik itu bingung. Itu yang pertama. Jadi nggak cuma kalian kok. Saya sepertinya se-Indonesia pun atau sedunia pun ya usia 18 tahun yang taunya bukan sekedar tahu, maksudnya masih sangat familiarnya dengan mata pelajaran di SMA, tiba-tiba disuruh milih bidang yang spesifik itu sangat sulit gitu. Jadi sangat wajar apabila kalian masih bingung. Kalau kalian sudah nggak bingung, ya berarti nih bersyukur nih kalian sudah tahu jalan kalian itu kemana. Tapi bagi yang masih bingung itu sangat wajar. Jadi take your time, jadi silakan dipikirkan sebaik mungkin ya, terutama sekarang yang masih ada waktu untuk ngambil SNMPTN nanti, masih ada waktu untuk milih jurusan nanti. Jadi dipikirkan dengan sebaik mungkin ya. Pelan-pelan ditanyakan ke diri sendiri, maunya itu apa. Nah, kalau masih belum tahu, coba kalian di era yang sekarang ya, sangat mudah sekali untuk mencari informasi. Jadi di poin yang ketiga, cari tahu tentang kuliahnya. Di website masing-masing universitas itu sudah ditampilkan itu kuliah itu kan, kalau kuliah itu kan 144 SKS ya. Nanti mungkin lebih detail nanti di konsultasi dengan mentornya. 144 SKS itu apa? Mata kuliah yang diajarkan itu apa? Itu semuanya sudah dicantumkan di website masing-masing perguruan tinggi. Di masing-masing jurusan itu dicantumkan. Nah, dari sana kalian bisa tahu nanti, oh ternyata kalau saya belajar arsitek, itu materi yang diajarkan itu apa saja. Kira-kira saya bisa nggak, atau saya mampu nggak, atau saya mau nggak untuk belajar materi tersebut. Nah, itu salah satu cara untuk menemukan kira-kira nanti mau ngambil kuliah apa. Misalkan mau teknik kimia. Oh, ternyata di teknik kimia itu nggak cuma belajar kimia, gitu. Ternyata di teknik kimia itu banyak materi yang lain juga. Nah, kira-kira saya bisa nggak ya, saya mau nggak ya untuk mempelajari materi tersebut. Nah, itu cari tahu sebaik-baiknya di minimal di websitenya ya, atau kalau mau lebih detail, di kakak kelas yang sudah di sana. Mungkin ada yang sudah lolos di perguruan tinggi tersebut, di bidang tersebut, itu bisa ditanyakan. Jadi ini menjadi dasar ya buat adik-adik nanti untuk lebih meyakinkan diri. Kalau tadi masih ada yang bingung di teknik mesin atau di teknik atau di arsitektur. Nah itu, cari tahu di dalamnya itu mata kuliah apa saja yang diajarkan di jurusan tersebut. Nah, kemudian ini yang penting juga ya di poin yang keempat ya, kita memang memikirkan masa depan atau nanti di kuliahnya itu di pekerjaannya itu nanti mau ngambil apa, mau belajar apa. Tetapi lebih baik tidak melulu kita memikirkan prospek kerja. Jadi sangat sering sekali ya kalau calon mahasiswa sekarang itu mau kuliah apa gitu, nanti kerjanya apa kalau saya kuliah ini, nanti saya kerjanya apa kalau saya kuliah ini. Itu lebih baik dinomor 2-kan gitu ya. Jadi yang pertama prospek kerja, semua jurusan itu punya kesempatan yang sama di dalam pekerjaan. Jadi kalian nggak usah khawatir. Yang penting kuliah materinya bisa dilakukan dengan baik, diserap dengan baik. Nah, itu prospek kerja itu nanti akan mengikuti. Jadi tidak hanya memilih jurusan hanya karena prospek kerjanya. Karena bisa jadi tuh, dunia ini kan dinamis ya. Seperti sekarang kita sedang ada COVID gitu. Kemudian dulu mungkin bidang kesehatan, kalau bidang kesehatan dari dulu favorit ya, tapi kita kan nggak tahu, oh ternyata sekarang lebih diminati sekali nih bidang kesehatan karena ternyata tahun sekarang ini farmasi itu menjadi bidang yang
penting gitu. Kita kan nggak tahu ya, dinamis sekali perubahan-perubahan seperti itu. Mungkin dulu anak farmasi nggak kepikiran kalau bidang farmasi menjadi sangat digantungkan karena kondisi yang sekarang kan nggak kepikiran sama sekali ya. Tapi ternyata ya kondisi dunia sekarang seperti itu. Jadi prospek kerja yang dulu mungkin desain, jadi mungkin saya sharing sedikit ya. Salah satu bidang yang dulu tidak favorit, sekarang menjadi favorit itu adalah desain kreatif kalau di ITS. Jadi ada desain visual itu dulu kurang diminati, tapi sekarang menjadi diminati karena sekarang tampilan produk yang menarik itu menjadi salah satu kunci utama ya. Nah, itu kan dinamis sekali. Ternyata sekarang justru produk visual atau desain visual itu menjadi salah satu bidang yang diminati di ITS. Nah, kemudian kalau kalian nanti di poin yang kelima ini, saya tuliskan fokus ke skill yang ingin dipelajari. Contohnya tadi, bidang mesin sama bidang arsitek itu akan memberikan skill yang berbeda. Kalian ingin upgrade diri kalian itu di skill yang apa? Gitu. Apakah sebagai engineer, khususnya di bidang mechanical atau di bidang mesin, atau dari segi skill untuk desain, yaitu berarti di arsitek. Nah, kalian ingin mengupgrade skill kalian itu apa? Itu menjadi salah satu juga mau kuliah di bidang apa. Nah, yang tidak kalah penting lagi, ini jangan hanya ikut-ikutan. Tanya ke temennya, kamu mau kuliah apa? Gitu. Seperti saya dulu mungkin kayak gitu ya, kamu mau kuliah apa? Oh, dulu saya mau kuliah hubungan internasional gitu, karena dulu ada teman saya yang pengen ke sana. Akhirnya saya milih, oh saya mau hubungan internasional, padahal saya dulu jurusan IPA. Gitu. Ya karena ikut-ikutan aja, karena bingung akhirnya ikut-ikutan. Nah, itu jangan. Jadi setiap orang itu kan unik ya, kita punya kelebihan dan kekurangan kita. Jadi kita tidak boleh asal ikut-ikutan teman kita. Karena teman kita mungkin dia kelebihannya di bidang sana gitu. Dan pengennya diarah ke sana. Kita nggak boleh sekedar hanya ikut-ikutan orang lain. Teman atau keluarga mungkin ada faktor tekanan nih, oh keluarga saya semuanya di bidang dokter, atau keluarga saya semuanya dosen, keluarga saya semuanya menjadi guru, akhirnya saya mau jadi guru, padahal belum tentu pengen juga jadi guru misalkan. Nah itu karena alasan orang lain itu kalau bisa jangan, kita harus kuliah itu karena diri kita sendiri. Nah, penting juga nih, tidak ada istilah yang namanya salah jurusan. Kalian mungkin sering dengar ya, adik-adik di sini sering dengar mungkin seniornya yang baru tahun kedua, tahun ketiga kuliah itu ngerasa, wah ini saya salah jurusan nih gitu. Harusnya saya nggak kuliah di sini. Nah, itu hanya feeling pribadi, sebenarnya nggak ada yang namanya salah jurusan. Kalau salah jurusan ya jurusan itu nggak akan dibuka gitu kan ya. Ya jurusan itu nggak akan, kalau salah jurusan ya ngapain jurusan itu diadakan gitu kan. Nggak ada yang namanya salah jurusan. Jadi kalau misalkan pun nanti teman-teman adik-adik di sini tidak masuk ke jurusan yang sesuai yang diinginkan, bukan berarti kalian salah jurusan. Semua akan menemukan jalannya sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir, kalau memang masih bingung lagi nih diskusikan dengan orang tua. Gitu. Ini mungkin pengalaman pribadi saya juga ya. Dulu saya down karena tidak lolos di ujian yang nilai rapot itu. Akhirnya saya dulu waktu saya ngambil jurusan ketika menggunakan nilai rapot itu saya benar-benar ngambil jurusan atas keinginan saya. Tapi tanpa mengetahui kuliahnya bidangnya apa, prospeknya mungkin bagaimana, skill yang ingin saya pelajari apa, itu saya tidak mempertimbangkan itu, saya hanya milih saja. Makanya di sini saya sampaikan, kalian harus cari tahu dulu kuliahnya tentang apa, supaya bisa menentukan jurusannya. Nah, dulu ternyata saya nggak lolos, jadi saya agak down gitu, kemudian bingung mau ambil jurusan apa, ya satu-satunya cara saya diskusi dengan orang tua gitu. Kadang orang tua itu punya indera keenam atau ya mungkin orang tuanya itu kayak punya feeling gitu. Udah ambil ini aja, ngambil kuliah ini saja. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara lah ya untuk kita bisa mendiskusikan dengan orang tua. Ya masing-masing kalian mengenalkan ya karakter orang tuanya sendiri-sendiri.
ada yang orang tuanya sudah mengarahkan, ada yang membebaskan. Nah, itu perlu ada diskusi dengan orang tua juga. Tidak sepenuhnya kalian mengikuti saran orang tua dan tidak sepenuhnya kalian mengabaikan saran orang tua. Jadi diambil jalan tengahnya gitu ya. Makanya saya tuliskan di sini diskusi gitu. Diskusi itu ada poin-poin yang bisa poin-poin dari perspektif orang tua yang bisa kalian aplikasikan ke diri kalian. Ada juga yang hal-hal yang ya itu menjadi masukan lah bagi kalian. Oke, kayaknya saya terlalu banyak ngomong nih. Mungkin kita diskusi dulu deh. Dari sini. Ada yang mau sharing lagi nggak? Kalau saya nanya boleh nggak, Mbak? Oh, boleh, boleh. Tadi kan Mbak Im kan bilangnya pada saat SNMPTN undangan yang menggunakan nilai rapor, itu kan pilihannya bukan yang sekarang tuh jurusannya. Boleh tahu nggak Mbak, dulu pilihnya jurusan apa sama kenapa memilih itu? Nah, menarik ya. Saya mengingat-ingat dulu ya. Dulu kayaknya saya ngambil Membuka cerita lama nih. iya, bukan cerita lama, luka lama kayaknya ya. Tapi saya bersyukur sih nggak ngambil itu ternyata. Dulu saya sebutkan ya, tadi saya lupa itu pilihan berapa, tapi saya sempat ngambil hubungan internasional. Aneh sekali ya kayaknya. Karena dulu saya melihat senior saya itu saya terinspirasi gitu dari senior saya yang lolos di hubungan internasional Universitas Erlangga. Tapi saya pilihnya di Universitas Indonesia, itu sangat wow kan. Ya ternyata ya nggak rezeki, saya nggak lolos di situ. Dan saya bersyukur sih, saya nggak ngebayangin kalau kemampuan saya ternyata nggak di bidang menghafal. Nggak di bidang apa ya, bidang menghafal itu apa ya. Jadi lebih ke materi-materi yang dihafalkan, itu saya ternyata nggak bisa ke sana. Saya lebih bisa melihat angka lah daripada terlalu banyak huruf gitu. Itu saya baru menyadari setelah masuk ke jurusan teknik gitu. Jadi nggak kebayang aja kalau ternyata dulu kuliahnya di hubungan internasional itu kan semuanya teori, tulisan semua kayaknya ya, yang saya bayangkan ya, itu kan banyak sekali kita harus menghafal gitu. Ternyata nggak ke sana ya. Itu ternyata ya ada baiknya lah. Ternyata saya dulu nggak lolos di hubungan internasional, padahal dulu saya jurusannya kan IPA. Lebihnya di hubungan internasional. Sama sastra kalau nggak salah. Apa karena dulu saya jenuh mungkin ya belajar fisika, kimia, biologi gitu. Jadi akhirnya kuliah mau ngambil sosial gitu. Dulu kan masih ada ya kayaknya sampai sekarang ya yang IPA IPS itu Masih bisa ada. ngambil jurusan IPS juga kan kalau yang di IPA. Masih ada, Kak. Masih ada ya. Masih. Nah itu jadi jangan mengambil karena emosi, karena jenuh, karena orang lain gitu ya. Kita harus tahu kemampuan kita. Misalkan mau ngambil kedokteran, berarti harus sangat kemampuan untuk menghafal itu mutlak. Pengetahuan saya ya, kemampuan menghafal itu mutlak kalau di bidang kedokteran kan. Kita kalau lupa gitu masa ya tiba-tiba buka buku gitu. Kalau di bidang engineer kayaknya masih sangat mungkin kan, oh lupa gitu. Coba buka rumusnya atau kita buka bukunya gitu. Nah itu salah satu contoh sederhana lah, salah satu contoh sederhana. Jadi skill kita itu di mana itu harus sesuai nanti dengan bidang yang mau kita ambil. Mungkin itu. Atau ada yang lain lagi yang mau sharing nih sebelum saya lanjutkan? Nggak apa-apa ya, kita meskipun sharingnya mesti tanda tanya jawab harusnya di akhir kan ya, Mas Taufik ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita sambil berinteraksi lah. Ya, siap. Boleh. Yuk, silakan. Ada yang ingin ditanya adik-adik? Silakan langsung aja ya kalau yang mau bertanya. Sambil saya minum. Ya, jadi tadi kalau dari penjelasan Mbak Emi adalah kita harus minimal harus tahu dulu ya, kita ini suka menghafal atau suka menghitung gitu ya. Ya, salah satunya ya. Kemampuan dasarnya itu di mana, kekuatannya di mana. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Belum ya? Belum ada kayaknya. Oke, saya lanjutkan dulu deh. Nah, ini ada yang pernah dengar nggak Ikigai itu apa? Bukan paham ya, tapi dengar aja. Ada yang pernah dengar nggak istilah Ikigai?
Ikigai itu ini adalah konsep dari orang Jepang ya. Ada yang pernah dengar? Kayaknya belum ada nih Mbak yang pernah Belum ya? yang pernah dengar. Ini konsep baru mungkin ya bagi adik-adik di sini. Nah, ini kalau memang belum pernah dengar, ini mudah-mudahan bisa menjadi cara lah bagi kalian tadi yang masih belum tahu uh, kuliahnya itu bidang apa. Ikigai ini adalah konsep dari masyarakat Jepang untuk menemukan sebenarnya tujuan hidup kita itu apa sih? Wah, ini berat sekali ya kayaknya tujuan hidup, kayaknya bukan kuliah lagi tapi kok hidup gitu. Tadi kita bahas kuliah kok sekarang jadi bahas tujuan hidup gitu. Enggak, tapi kan salah satu cara ya kuliah itu kan nanti kita juga berkarir, kemudian kita ingin menjadi orang itu seperti apa, itu kan salah satunya melalui perguruan tinggi kan ya. Jadi purpose of life, tujuan hidup, atau ikigai dalam konsep masyarakat Jepang itu artinya a reason for being. Jadi alasan kita untuk menjadi sesuatu itu apa sih? Kalau tadi mungkin saya tanya deh ke Christopher ya, tadi yang sudah menentukan mau kuliah di bidang kedokteran, otomatis mau menjadi dokter. Iya. Karena kalau ditanya kenapa kok mau jadi dokter, apa Christopher? Jadi dokter itu memang cita-cita saya dari awal ya Kak. Dan juga memang sudah berpikir mengapa jadi dokter itu ya untuk menyelamatkan nyawa-nyawa ya, seperti saat corona ini, mudah-mudahan juga bisa ikut membantu ya mengobati orang-orang sakit dan lain-lainnya. Tujuannya berarti sangat sangat mulia bahwa ingin membantu terutama di kondisi yang sekarang ya, membantu Iya. masyarakat yang sedang butuh pertolongan medis gitu ya. Dan dokter-dokter sekarang menjadi, kalian selalu dengar ya, garda terdepan kan ya, karena ya kalau sakit yang menolong pertama kali ya dokter gitu. Ya, ini luar biasa Christopher, meskipun dengan kondisi yang sekarang masih tetap mau jadi dokter. Ada juga yang enggak deh jadi dokter karena dengan berita-berita negatif yang sekarang justru malah nggak mau jadi dokter. Nah, ini justru malah mau jadi dokter. Nah, berarti tapi suka ya bidang kedokteran ya? Suka belajar tentang anatomi tubuh misalkan, atau pengobatan gitu. Ya, suka ya Christopher ya? Iya. Nggak cuma ingin bantu kan, tapi juga Ya. suka bidang tersebut gitu. Dan berarti nih bisa sebenarnya dari konsep Ikigai ini ya, Christopher sudah menjawab dari segi yang pink ini, what we love, apa yang kita sukai. Contohnya tadi misalkan suka belajar tentang anatomi tubuh, suka tentang, kalau kedokteran apalagi ya, suka tentang pengobatan, suka menghafal, atau suka kuliah yang lama gitu misalkan ya, karena kuliah kedokteran itu sangat lama ya, jadi suka melakukan hal tersebut, suka mempelajari hal-hal yang baru. Nah, ini di segi what we love, Christopher sudah menemukan apa yang dia sukai. Mungkin sekarang biologi, materi tentang biologi ya, materi tentang di pelajaran biologi, Christopher suka gitu. Berarti dia sudah menemukan what we love, apa yang dia sukai. Nah, dan ternyata masyarakat pun sekarang juga membutuhkan bidang tersebut. Kita berpindah ke what the world needs. Apa yang sekarang dunia sedang butuhkan sih? Dunia sekarang sedang butuh banyak dokter-dokter yang bisa membantu pasien COVID misalkan ya. Jadi sejalan. Nah, apa yang kita sukai dengan apa yang sedang dunia atau masyarakat butuhkan, itu irisannya itu kita sebut sebagai mission, sebuah misi. Jadi kita melakukan apa yang kita sukai dan ternyata sejalan dengan apa yang masyarakat butuhkan. Itu berarti kita sudah punya misi kita. Kemudian Christopher mau belajar tentang kedokteran. Jadi dia mau ahli di bidang tersebut. Nanti ketika sudah bisa ya, Christopher sudah tahu berarti
what we are good at. Ternyata kita tuh baiknya atau keahliannya itu bidang apa. Apa yang kita sukai dan kita baik di bidang tersebut, itu yang kita sebut sebagai passion. Passion itu sangat sering sekali ya, sekarang kayaknya kita denger ya, lakukan sesuai dengan passion, kita tuh harus punya passion gitu. Passion itu apa sih? Kerja harus sesuai passion, kuliah harus sesuai passion. Padahal passion itu baru irisan antara apa yang kita sukai dan apa yang kita baik di bidang apa. Contohnya misalkan kita suka menggambar, dan gambar kita bagus gitu. Berarti passion kita menggambar. Karena itu dua hal itu ya, what we love sama what we are good at. Contohnya mungkin ada yang suka suka berkomunikasi atau suka berbicara misalkan ya. Kemudian dia baik dalam bikin sebuah video. Sekarang kan konten, misalkan bikin video konten gitu. Dua hal itu digabungkan, terciptalah sebuah video YouTube misalkan. Kalian upload di sana. Passion kalian adalah bikin konten di YouTube karena kalian suka ngomong, kemudian kalian bagus dalam edit video, terciptalah konten YouTube, berarti passion kalian di bidang sana. Tapi ternyata nggak ada yang nonton gitu. Ya sorry ya, misalkan ternyata nggak ada yang nonton. Kalian kan nggak dapet uang dari sana kan. Nah, berarti itu masih berhenti di tahap passion. Tapi kalau kalian dapatkan penghasilan dari apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sukai, dan apa yang kalian ahli di bidang tertentu, itu masuk ke sini. What we can be paid for. Apa yang bisa kita dapatkan. Ya, kita menjadi manusia pasti butuh uang ya untuk mencukupi kebutuhan kita gitu kan. Kita butuh mendapatkan penghasilan dari sana. Kalau hanya mengandalkan passion tapi tidak kita dapatkan rezeki dari sana, maka kita hanya akan merasakan kenyamanan tapi kita tetap ada perasaan kosong gitu di sana. Nih, jadi kalau kita hanya profesi saja ini ya, kita baik di sana dan kita digaji dari sana, itu hanya profession. Jadi bukan passion lagi. Kita di sini ya, profession ini irisan. Kalian belajar diagram Venn kan ya? Ya, ini juga salah satu contoh diagram Venn. Irisan antara apa yang kita baik di sana dan kita mendapatkan penghasilan dari sana, itu kita sebut sebagai profesi. Nah, kita mendapatkan penghasilan di sana, kemudian ternyata sejalan dengan apa yang sedang masyarakat butuhkan, itu kita sebut sebagai vocation. Ini hampir mirip sebenarnya antara vocation dan profession. Profession ini ya, comfortable but feeling of emptiness, nyaman tapi masih ada perasaan kosong gitu. Tapi kalau vocation itu kita ada excitement atau kita tertarik, kita semangat dalam melakukan itu, tetapi sebenarnya ada ketidakpastian di sana. Jadi ini hampir mirip sama profession sama vocation. Nah, irisan antara apa yang kita sukai, kemudian kita baik dalam bidang tertentu, kemudian ternyata nanti kita bekerja, kita dapat penghasilan dari hal tersebut, dan sejalan dengan apa yang sedang masyarakat butuhkan, itu kita sebut sebagai ikigai. Makanya kita itu tidak bisa, ikigai itu berarti apa ya, kita punya kesempatan, kita punya alasan untuk kita melakukan sesuatu. Nah, nanti kalau kalian bangun tidur, itu tidak terbebani atas apa saja yang harus kita lakukan, itu berarti kita sudah menemukan ikigai dari kita, dari apa yang kita lakukan setiap hari. Tapi kalau kalian bangun tidur, kemudian, aduh, saya hari ini harus ngerjain PR, saya hari ini harus belajar, harus ngafalin anatomi tubuh, misalkan ya, ya berarti kalian belum menemukan ikigai dari diri kalian sendiri. Tidak menemukan alasan merasa komplit terhadap apa yang kalian lakukan. Ini nih ya, jadi salah satunya misalkan nanti diterapkan dalam mengambil jurusan, itu coba di list. Nah, caranya bagaimana untuk menemukan ikigai kita? Yang pertama, kita list apa saja sih hal-hal yang kita sukai.
Kalau saya tanya deh ya, mungkin yang belum, siapa di sini? Kira-kira siapa Mas Taufik? Ratu Syifa Aura. Ratu. Nih. Ratu, halo Ratu. Ratu masih ada di sana? Iya, Kak. Ya, Ratu ini dari SMA mana ya? SMA 4, Kak. Oh, SMA 4. Oke, silahkan Ratu. Ratu, kalau saya tanya, Ratu paling suka apa? Paling menyukai hal apa? Kalau saya tuh sukanya hal yang baru tapi bukan yang secara materi. Materi artinya, materi maksudnya apa? Kayak lebih suka kegiatan di luar daripada kayak belajar gitu, Kak. Oh gitu. Lebih mencoba hal yang baru tapi tidak yang pelajaran gitu ya. Jadi Iya, mencoba kegiatan di hal-hal yang luar baru gitu. gitu. Oke. Contohnya apa? Sekarang akhir-akhir ini sedang suka coba hal yang baru apa? Sebenarnya lagi kegiatan pramuka sih. Oh, Tapi udah off sebentar. mungkin ini ya kegiatan alam gitu ya. Iya. Lebih ke alam gitu. Oh, lebih suka ke sana. Iya. Nah, kemudian di bidang tersebut di kegiatan pramuka ya contohnya ya, misalkan camp atau apa di pramuka itu biasanya camping ya atau kegiatan alam gitu. Itu suka kemudian baiknya ini enggak memang keahliannya apa? Tidak harus berkaitan ya dengan camping tadi ya, dengan pramuka tadi ya. Apa yang membuat Ratu itu merasa oh saya ini bangga gitu karena saya punya kemampuan di bidang ini. Ada nggak? Pasti ada dong, setiap orang kan pasti punya ini baiknya itu di mana, misalkan baik dalam bikin suatu dalam misalkan masak di alam misalkan contoh ya, saya nggak tahu. Nah, Ratu ada nggak kelebihan atau baik ketika melakukan sesuatu itu hasilnya memuaskan sekali gitu? Apa kira-kira? Kebetulan saya bisa renang. Renang? Iya. Ahli ya di bidang renangnya ya. Jadi kalau ayo renang gitu, wah berarti percaya diri banget karena saya jago nih renang. Iya. Renang. Kemudian kayak ini belum di sini ya. Kira-kira kalau misalkan dua hal tadi, apa yang Ratu sukai dan apa yang Ratu suka, ada nggak profesi yang menggabungkan dua hal tersebut? Pernah Ratu bayangkan nggak? Kira-kira kalau renang itu ada kemampuan, bukan hanya renangnya saja ya, tapi ada kemampuan, misalkan kemampuan dalam kekuatan fisik, kemudian kalau dalam renang itu, kemudian kekuatan dalam pernafasan itu contohnya. Nah, itu coba nanti Ratu list gitu ya. Profesi-profesi apa yang bisa menggabungkan soft skill dari Ratu tadi, dari pramuka, kemudian yang baik di dalam berenang. Gitu. Profesi apa yang bisa menggabungkan soft skill dari kedua bidang tersebut? Berarti sudah bukan hard skill lagi ya, kalau tidak begitu menyukai tentang materi perkuliahan gitu, itu kan hard skill ya. Kalau soft skill itu adalah kemampuan di luar itu, jadi lebih ke manajemen diri. Nah, kemudian ada nggak masyarakat yang sedang membutuhkan dunia ini, perkembangan dunia ini yang membutuhkan kedua hal tersebut ya, apa yang Ratu sukai dan apa yang Ratu baik di dalam bidang tersebut. Ya, Pak. Ini perjalanan panjang ya, jadi tadi saya balik lagi, wajar apabila bingung, itu Ikigai pun juga, kita menemukan Ikigai itu juga sebuah perjalanan yang panjang. Sampai sekarang pun mungkin saya belum menemukan Ikigai saya. Meskipun saya punya profesi sudah pasti, saya yang paling tersulit itu adalah menemukan sebenarnya apa yang kita sukai. Itu proses untuk mengenal diri sendiri itu sulit ya. Jadi bisa jadi apa yang kita sukai sekarang sama nanti itu akan berubah. Bisa jadi. Nah,
hal yang pertama yang dilakukan mungkin mumpung teman-teman masih sangat muda, 18 tahun, 17 tahun, itu explore sebanyak-banyaknya. Explore sebanyak-banyaknya. Jadi apa yang diberikan oleh sekolah itu mungkin belum bisa memenuhi hal-hal baru yang belum pernah kita rasakan ya. Ya, karena kurikulum kita kan masih masih mengikuti, ya sudah belajar hal-hal yang sangat materi sekali ya, fisika, kimia, dan segala macam. Mungkin banyak hal yang belum kita coba. Nah, kalau Ratu tadi sudah eksplor nih tentang pramuka, eksplor tentang cara berenang, itu sangat bagus sekali. Gitu. Itu kan nggak semuanya sekolah memberikan materi tersebut kan. Nah, itu eksplor masing-masing gitu. Di eksplor sebanyak-banyaknya agar kita bisa menemukan apa yang kita sukai dan kita tuh sebenarnya ahlinya di bidang apa. Cara satu-satunya cara yaitu tadi mengeksplor diri. Banyak hal-hal baru yang perlu dicoba gitu. Supaya nanti kita bisa menemukan kira-kira apa yang kita sukai, kemudian kita baiknya di bidang apa, kemudian nanti profesi apa yang bisa menghasilkan dari kedua hal tersebut, dari bidang yang kita sukai dan kita ahlinya di bidang apa, dan kita bisa mencari celah kira-kira masyarakat itu sedang bidang apa sih gitu. Mungkin saya ambil contoh, maaf ya Mas Taufik, mungkin saya ambil contohnya Mas Taufik nih. Mas Taufik paham bahwa di sekitarnya adik-adik SMA itu sedang butuh pandangan global terkait di perguruan tinggi. Ada misi yang jelas di sana. Kemudian Mas Taufik meskipun latar belakangnya teknik perkapalan ya katakanlah ya, tapi ternyata apa yang dia sukai dan apa yang dia baiknya itu ternyata ini salah satunya adalah membuat sharing ini, media sharing gitu. Dan Om Akademi ini didirikan juga karena dan selain membantu juga sebagai bisa dikatakan sebagai ini kan juga memberikan penghasilan juga gitu kan, penghasilan juga kan ya pasti ya. Ini adalah sebuah pekerjaan, tapi pekerjaan itu bukan hanya sebuah profesi. Gitu. Profesinya itu juga bisa menjembatani apa yang sedang masyarakat Karimun khususnya butuhkan. Kemudian Mas Taufik ahli untuk membuat kurikulum dalam Om Akademi, kemudian bisa dalam menyampaikan materi tersebut, gitu. Dan menyukai hal ini, berarti boleh saya simpulkan bahwa Mas Taufik ini sudah menemukan ikigai-nya. Gitu. Kalau orang lihat kan, loh kenapa dulu kuliahnya di bidang ini, kok sekarang jadi mendirikan bimbel, gitu. Kenapa enggak kerja di galangan aja nih, di Karimun juga ada kan galangan kapal, gitu misalkan. Tapi kan bukan itu jalannya, karena ikigai-nya nggak ke sana, gitu. Sorry ya, mungkin saya ngambilnya cuma sekedar luasan cuma sekedar apa yang saya ketahui, tapi itu bisa menjadi contoh lah buat adik-adik. Mentor yang sangat dekat kan ya, kalau saya mungkin kan adik-adik nggak tahu gimana keseharian saya sehari-hari. Itu salah satu contohnya. Jadi kita merasa senang, kita sudah punya ikigai dari diri kita sendiri. Dan itu adalah irisan. Ini adalah diagram Venn ya, irisan dari passion, mission, profession, vocation. Nah, pelan-pelan saja di list semuanya adik-adik sukanya bidang apa, suka melakukan apa, gitu. Tidak hanya harus perkuliahan, tidak hanya harus suka matematika, enggak harus seperti itu. Suka berbicara, suka memberikan saran misalkan ke temannya, atau suka masak, suka apalah, apapun itu, gitu. Di list. Kemudian yang paling kelebihannya itu apa sih? Nah, kita baik di bidang apa, itu juga di list, dibuatkan daftar. Dari sana nanti baru dikembangkan, kira-kira di sekitar kita itu sudah membutuhkan apa. Kemudian nanti kita mau ambil profesi apa ya, dari apa yang kita sukai dan kita ahli di bidang apa. Agar nanti harapannya ini ikigai. Ya mungkin nggak semua orang beruntung punya ikigai-nya ya. Mungkin ada yang sepanjang hidupnya ya sudah dia melakukan ini passion dan profession-nya saja, gitu. Atau profession dan vacation saja, itu sangat mungkin.
mission atau vocation saja, atau cukup passion dan mission lah ya. Contohnya misalkan penghasilan pas-pasan nggak apa-apa deh, yang penting saya suka. Itu juga sebuah pilihan. Nah, adik-adik di sini ya ini sekedar sharing saja ya, mudah-mudahan menjadi dasar buat adik-adik nanti untuk menentukan pilihan terbesar dalam hidup adik-adik semuanya, supaya tidak hanya melakukan apa yang dia sukai, tapi juga nanti harapannya ekonomi juga terpenuhi ya dari profesi tersebut, kemudian bermanfaat buat banyak orang ya. Itu salah satunya yaitu dengan menentukan lah nanti kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam milih jurusan atau kuliah di mana, atau melakukan apa setelah SMA ini gitu. Selain kuliah pun juga misalkan mau berbisnis atau melakukan hal apapun itu, yang penting ini menemukan ikigai dalam diri adik-adik semuanya. Izin Mbak Emi, Ya. berarti sebenarnya kan kalau ceritanya gini, kalau seperti kan tadi contohnya adalah saya, berarti kan kalau saya ceritanya saya kuliah dulu, baru saya merancang ikigai. Jadi seharusnya itu kita merancang ikigai, baru nanti arahnya kita mau kemana, benar nggak? Saya tidak bisa mengatakan sepenuhnya itu betul, karena proses dalam kita berkuliah pun sebenarnya itu juga hal untuk kita menemukan ikigai kita. Jadi setiap orang, setiap manusia itu karakteristiknya itu unik ya. Jadi ada yang dia bisa menemukan ikigainya hanya dari melis, membayangkan. Gitu. Kita membuat daftar, kemudian kita bayangkan, oh akhirnya kita tahu ikigai kita. Tapi ada juga yang butuh proses lebih lama. Contohnya, nanti kalian adik-adik kuliah, kemudian adik-adik baru menemukan, ternyata saya sukanya tuh ini, passion saya ini, profesi yang saya inginkan itu adalah ini, ketika proses perkuliahan, dengan bertemu dengan banyak orang, dengan melakukan banyak kegiatan di kampus, dengan melihat sosok-sosok yang ada di kampus, misalkan dosennya, atau seniornya, atau alumninya, kalian baru menemukan ikigai kalian. Itu sangat memungkinkan. Jadi, tidak lebih awal lebih bagus, tetapi tidak semuanya punya proses yang sama untuk menemukan ikigainya. Bisa jadi nanti justru setelah kalian sudah kuliah 4 tahun di bidang A misalkan, ternyata kerjanya di bidang B, yang mungkin hanya irisannya tuh kecil sekali dengan perkuliahannya. Itu bukan berarti gagal, tapi ya memang sudah menemukan ikigai di bidang B tersebut. Tapi melalui proses perkuliahan. Jadi tidak bisa, ya itu tadi ya, saya tidak bisa menjawab 100% harus tahu ikigai dulu, enggak gitu. Tapi lebih awal kalian tahu konsep ini, itu bisa lebih merumuskan lebih awal. Kalau masih belum tahu, oh berarti kuliah itu menjadi jembatan bagi kalian untuk mengeksplor diri kalian. Contohnya seperti itu. Itu Mas Taufik. Jadi lebih awal, lebih tahu dulu saja ya konsepnya ya. Tapi untuk menemukannya kapan, itu masing-masing orang, masing-masing pribadi kita itu punya jalannya sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu menyamakan, wah dia sudah ini nih, bahkan di usia saya sekarang mungkin ada yang sudah dari dulu menemukan ikigainya, meskipun belum tahu konsep ikigai ya, tapi ternyata dia sudah melakukan itu sesuai dengan ikigai gitu. Ada juga yang masih berproses, ada yang masih ganti-ganti perusahaan, ada yang masih ganti-ganti profesi, ada yang masih kuliah lagi, yang bidangnya ternyata beda dengan bidang S1-nya, itu setiap orang punya. Nah, yang menariknya lagi adik-adik ya, di usia 18 tahun, setelah lulus SMA, itu nanti adik-adik merasakan deh, kalau kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau SMA itu kan masuk jam 7, pulang jam 5 sore misalkan ya, setiap siswa itu punya prosesnya sama. Dapat mata kuliah, dapat pelajaran yang sama, istirahat di jam yang sama. Nah, setelah lulus, kalian akan melihat, wah teman-teman saya udah ada yang keterima di perguruan tinggi A. Wah teman saya ternyata dia sudah buka bisnis. Wah teman saya ternyata sekarang sudah keluar negeri kuliah di sana. Melihat ternyata di usia yang sama itu banyak proses yang berbeda gitu. Nah itu nggak usah dibandingkan, kita fokus ke diri kita sendiri aja.
Ini saya sambil ngomong sambil ini ya, ngomong ke diri saya juga gitu. Jadi setelah lulus SMA itu membandingkan diri kita dengan orang lain itu sangat mungkin gitu. Makanya kita perlu ikigai ini supaya kita tahu tujuan hidup kita itu apa sih. Gitu. Jadi tidak membandingkan dengan teman kita di usia yang sama, tapi kita fokus ke purpose of life dari masing-masing kita. Tujuan hidup kita itu apa. Kalau di SMA itu kan seragam ya, baju pun juga sama kan. Kalau di kampus nanti kalian pakai bajunya beda-beda tuh. Nanti kalian lihat temennya, wah bajunya kok bagus-bagus itu. Nah itu kan nggak, kalau SMA enak nih seragamnya sama semua gitu. Kita nggak akan membandingkan seragam kita dengan seragam teman kita gitu. Tapi kalau sudah lulus SMA itu akan banyak hal-hal yang berbeda dari diri kita dan juga teman-teman yang seusia kita. Ya mudah-mudahan bisa bisa dimengerti ya apa yang saya sampaikan. Ya, Itu kan kalau ada lagi yang mau disampaikan. Oke, ada yang mau nanya mengenai ikigai? Atau apa yang Dilanjut lain dulu boleh? Oke. Masih ada ya waktunya ya? Masih. Oke. Masih sekitar 15 menit, Mbak. Mungkin nanti sambil mencari ya. Nah ini ya adik-adik ya. Selanjutnya setelah kalian tentukan jurusannya apa, perguruan tingginya mana, informasi beasiswa ini juga penting. Jadi kalau terutama bagi mungkin yang mohon maaf keluarganya kurang bisa mendukung dalam segi finansial ya, jangan menyerah dulu tuh, jangan menyerah dulu karena ternyata banyak beasiswa kok yang bisa kita dapatkan. Apakah itu dari kalau sekarang apa ya istilahnya ya? KIP itu ya kalau nggak salah kartu Indonesia. Kartu Indonesia Pintar. Indonesia Pintar itu. Kalau dulu zaman saya itu bidik misi. Saya juga salah satu yang menerima bidik misi dulu. Jadi jangan putus sekolah hanya karena finansial. Mungkin saya terlalu idealis ya. Wah iya emang semudah itu dapat beasiswa itu. Ya memang nggak mudah tapi sangat mungkin. Gitu. Jadi bagi yang ingin ke perguruan tinggi tapi ada kondisi finansial yang kurang beruntung, nah ini bisa didiskusikan dengan mentornya atau dengan guru BK-nya, dengan sekolahnya untuk bisa terdaftar di KIP itu, gitu. Supaya dapat beasiswa nanti di perkuliahan. Dan di kuliah pun nanti ya itu juga banyak beasiswa yang ditawarkan, gitu. Baik dari institusi, dari perusahaan, dari alumni itu juga biasanya memberikan beasiswa juga. Nah, kemudian belajar cerdas. Saya tuliskan di sini belajar cerdas. Maksudnya apa gitu? Ketika kalian mungkin masih kelas 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA, itu kan perbaiki dulu di raportnya gitu ya. Raportnya agar sebaik mungkin. Tapi kalau sudah mendekati SBMPTN, SNMPTN ya, yang UTBK itu kita harus belajar cerdas. Contohnya salah satunya ini dengan dulu saya nggak pernah ikut bimbel ya karena dulu kayaknya di bimbel saya nggak ada beasiswa kayak Akademi gitu. Dulu ya jadi harus bayar gitu, sedangkan biaya untuk bimbel cukup mahal ya saat itu. Jadi saya nggak ikut bimbel. Ya belajar sendiri, menemukan metode belajar masing-masing. Tapi ketika mau masuk ke perguruan tinggi itu karena materinya cukup berbeda ya dengan di SMA kan. Kalau nggak salah materi untuk UTBK itu kan unik gitu ya, maksudnya dia nggak seperti soal-soal ketika UN ujian nasional kan ya, dia soal-soalnya itu agak nyeleneh sedikit gitu. Jadi kita butuh mentor untuk bantu kita di sana. Saya dulu juga itu meskipun cuma 1 bulan, saya dulu mempersiapkan untuk masuk ke untuk mengikuti ujian tulis itu cuma dalam waktu 1 bulan bahkan. Nah, kalau kalian punya waktu prepare lebih lama itu ini salah satunya belajar cerdas itu yaitu kalian tahu metode belajar bagi kalian, kemudian menemukan mentor yang tepat itu untuk mempelajari kiat-kiat dalam masuk perguruan tinggi. Itu dari segi dari segi teknis. 4 hal ini adalah teknis. Ada di luar teknis.
dalam kita mempersiapkan mau menuju ke perguruan tinggi. Itu yang pasti kita harus berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing, sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita harus yakin juga. Ini yang saya terapkan ya dari dulu SMA. Saya percaya saya tuh bisa menjadi apa yang saya percaya gitu. Maksudnya kalau saya percaya bahwa saya bisa kuliah, ya mudah-mudahan itu menjadi sugesti ya bagi diri kita. Jadi kalau kalian percaya kalian bisa jadi dokter, kalian percaya kalian bisa diterima di perguruan tinggi di Jawa misalkan, atau kalian bisa keterima di perguruan tinggi negeri di Sumatera biar nggak terlalu jauh dengan Karimun misalkan, itu menjadi sugesti buat diri kita. Jadi you are what you believe. Kamu akan menjadi apa yang kamu percaya. Gitu. Itu adalah sebuah di luar teknis ya, kita harus percaya itu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, yang justru yang paling penting ini ya, ridho orang tua. Jadi misalkan nanti kalian mau ujian, mau apapun itu, minta doa ke orang tua supaya didoakan. Itu yang juga saya yakini sampai sekarang ya, kalau saya misalkan sedang down atau sedang kurang yakin gitu, ya sudah, yang penting orang tua saya mendoakan, itu menjadi model lah buat saya. Jadi adik-adik di sini tadi ya diskusikan dengan orang tua dan juga minta ridhonya supaya dilancarkan. Itu adalah faktor-faktor teknis yang di luar kendali kita ya, tapi itu masih bisa diusahakan. Ini adalah kendali kita ada di sini nih. Kita belajar kerja keras, kemudian kita cari informasi perguruan tinggi, beasiswa, itu adalah faktor teknis. Ini bisa kita kendalikan. Di luar itu, ini yang ya sudah, ini di luar non teknis itu juga perlu kita persiapkan. Oke. Nah, sebenarnya ini bukan bidang saya ya, karena saya juga belum pernah ke Karimun kan. Mudah-mudahan ada kesempatan ke Karimun, tapi kalau saya lihat luar biasa sekali potensi yang ada di Karimun. Ini kan selat Singapura, Malaka dan Singapura ya? Iya, betul. Ini kapal-kapal internasional, itu kalau kalian larang masuk ke sini, udah, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ini contoh ekstrimnya ya. Sebegitu strategisnya. Wilayah Karimun, Batam, Singapura, Johor, ini ada 3 negara nih yang sedang mengawasi perairan internasional di sini. Itu luar biasa sekali. Jadi kalau kalian jangan merasa kalian menjadi pelajar yang ada di pinggiran Indonesia, bukan. Justru malah tadi yang disampaikan sama Mas Taufik ya, itu ini adalah garda terdepan Indonesia lah. Kalian jadi mahasiswa paling luar, itu justru menjadi yang terdepan yang ada di Indonesia. Ini adalah alur paling penting, karena saya bidang perkapalan, saya contohkannya di sana ya. Di bidang ini adalah kapal-kapal internasional, itu semuanya masuk ke sini nih. Diawasi oleh sedunia. Ini kalau mau masuk ke Singapura, kita tahu Singapura sekarang luar biasa hebatnya, meskipun negara kecil, tapi dia punya segi kedaulatan yang luar biasa. Malaysia, Indonesia, ini 3 negara yang ada di sekitar alur sini. Kalau kalian ingin ingin bekerja di bidang yang mungkin di Kabupaten Karimun ini menjadi salah satu kelebihannya ya, bisa dari segi sektor kelautan, perikanan, perkapalan, maritim ya, itu sangat berpotensi besar di sini. Ya. Ini Selat Malaka, Singapura itu menjadi bidang yang vital lah. Kemudian pariwisata juga kayaknya di sana juga menarik ya, Mas Taufik ya. Itu juga menjadi bidang yang bisa dikembangkan lebih baik. Kemudian pertambangan, dan ini yang saya tuliskan ya sebagai jalur perdagangan bebas ya, karena ini ada luar biasa ini ya, alur di Selat Malaka, Singapura ini. Dan bidang potensi SDM kalian juga potensi ya. Jadi anak-anak SMA di Karimun itu juga potensi SDM yang luar biasa untuk bisa mengembangkan daerahnya. Yang saya garis bawahi di sini sebenarnya kalian kalau ingin membanggakan Karimun pada khususnya, Indonesia pada umumnya ya, sebenarnya tidak harus bekerja nanti di Karimun gitu.
kalian bisa membanggakan dari segala macam aspek. Mau jadi dokter, mau jadi arsitek, mau jadi apapun itu sangat bisa untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah kalian. Kalau saya bandingkan dengan daerah saya justru nggak tahu nih daerah saya apa ya. Di Jawa ya sudah kita ngikutin yang ada di di pemerintah di sini gitu. Dan sangat kecil wilayahnya dibandingkan dengan wilayah Karimun. Wah, Karimun luar biasa ya, gede. Galangan terbesar kapal itu juga salah satunya ada di Karimun. Ini luar biasa lah di sana. Nah, adik-adik di sini nggak perlu berkecil hati ya, meskipun persaingan dengan siswa di Jawa, tapi melihat potensi yang ada di sini, ini sangat banyak yang bisa kalian kembangkan. Silakan nanti coba diskusi lebih lanjut ke Mas Taufik nih di Om Akademia yang lebih paham mengenai Karimun. Di sini saya cuma sekilas saja. Yang pokoknya di sini luar biasa sekali karena wilayahnya strategis juga. Jadi kalian punya skill yang bisa kalian kembangkan di sini. Ini kan lahan ya, tapi kita butuh SDM yang punya skill. Nah, SDM yang punya skill itu ya teman-teman di sini. Gitu. Ini hanya modal saja, modal strategis di wilayah, modal banyak bidang yang masih bisa dikembangkan, tapi adik-adik di sini adalah SDM yang bisa mengembangkan potensi alam tersebut. Gitu. Oke, karena saya dari ITS ya, saya mau promosi sedikit nih tentang ITS. Ini dilihat dari atas nih, ini gerbang utamanya ITS nih. Ini mungkin Mas Taufik ini ya belum pernah nih melihat tulisan di sini ada Institut Teknologi 10 November nih, gede banget di sini. Iya, yang terbaru Kalau belum dulu kesana. kecil ya, Iya. aja kan ya. Sekarang Institut Teknologi 10 November itu ada di sini. Ini adalah bundaran utamanya. Nih kalau kalian lulus dari ITS nih wisudanya dari sini ya, di Geraha ini ya. Kemudian kalau departemen saya adanya di belakang sana, nggak kelihatan kalau di sini. Ini supaya mungkin nanti ada yang berminat, nanti masih ada yang bingung nanti kalau mau masuk ke ITS sangat terbuka lebar gitu. Supaya nanti kalau Om Akademi lulusannya ada salah satu yang di ITS nanti kalau diperkenalkan gitu. Amin. Karena saya dari ITS, saya sedikit nih media untuk promosi. Siap, silakan Mbak. Nah, kalau di ITS karena tadi PTNBH ya di ITS ya. ITS itu salah satu PTNBH. PTNBH itu adalah perguruan tinggi berbadan hukum, artinya ITS punya otonomi sendiri. Ada daerah otonom ya, juga ada kampus otonom. Jadi ITS lebih punya wewenang lebih bebas untuk menentukan ini persentase masuk jalur masuknya, kemudian SDM-nya, kemudian istilahnya lebih fleksibel ketimbang kampus-kampus yang masih belum PTNBH. Sehingga di sini ITS memutuskan ternyata jalurnya paling besar itu di ini kemitraan, mandiri, dan prestasi. SKMP itu sebesar 50%. Sedangkan di SBMPTN yang kemarin itu 30% dan yang menggunakan nilai akademis itu hanya 20%. Ya, ini kebijakan dari manajemen yang ada di ITS ya. Nanti adik-adik kalau berminat untuk lihat lebih detail itu bisa masuk ke website ini ya, smits.its.id, seleksi masuk ITS ya, untuk yang bidang sarjana. Nah, selain mungkin ini perlu juga ya dipahami kalau sekarang sistemnya UKT kan ya, uang kuliah tunggal, itu kalau saya lihat sekilas ya, saya bukannya membanding-bandingkan, tapi saya coba lihat di kampus yang lain itu berapa sih UKT-nya gitu. Ternyata di ITS itu UKT-nya masih tergolong cukup lebih rendah dibandingkan kampus-kampus favorit lainnya yang ada di Jawa ya, terutama ya. Ini kategorinya ada 7 nih, jadi mulai dari 500.000 sampai dengan 7,5. Ini kategori yang cukup banyak juga, dan nilainya bisa yang lebih rendah dibandingkan UKT dari kampus yang lain. Ini bisa 0 juga apabila dapat beasiswa KIP ini ya. Beasiswa KIP ini juga ITS juga. Semua prodi di ITS ini bisa mendapatkan KIP, kecuali double degree. Nah, kalian juga coba cari informasi. Selain kuliah reguler, itu juga banyak sekarang program studi yang menawarkan joint degree. Jadi tidak hanya lulus sebagai ijazahnya itu tidak hanya lulus sebagai kampus negeri di Indonesia, tapi kalau dia kerjasama dengan kampus negeri yang ada di luar negeri, kalian bisa dapat dua gelar.
Contohnya kalau di bidang saya itu ada joint degree antara Wismar University dan ITS ya. Jadi nanti gelarnya itu tidak hanya sarjana teknik, tapi juga ada Bachelor of Engineering, ada BM. Itu banyak sekarang program studi yang menawarkan joint degree. Nah, itu silakan dieksplor. Kemudian ada juga yang kelas sarjana internasional juga. Jadi program sarjana untuk kelas internasional atau IUP. Tapi sayangnya masih belum bisa menerima beasiswa untuk yang KIP. Uang biaya pendidikan per semesternya berbeda. Ini 20 juta ya per semester untuk yang joint degree di sistem perkapalan. Di joint degree di perkapalan juga ada dengan biaya yang berbeda juga. Di arsitektur kalau nggak salah juga ada. Itu silakan dieksplor itu lebih detail program-program apa saja yang bisa ditawarkan. Selain itu juga ada beasiswa dengan institusi kerjasama. Itu juga sangat memungkinkan buat adik-adik nanti ketika sudah masuk, tapi ya sudah jadi mahasiswa dulu, baru nanti bisa apply beasiswa. Nah, fakultasnya sekarang menjadi banyak sekali kalau di ITS. Dulu 5 mungkin ya, kalau Mas Taufik dulu kan ada 5. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga karena ITS PTNBH, jadi lebih fleksibel dalam mendirikan program studi. Sekarang program studinya menjadi lebih banyak, jadi banyak pilihan buat adik-adik mau kuliah di bidang apa. Ada di ini analytical data, sekarang yang sedang banyak ini aktuaria. Ini salah satu program studi yang sekarang sedang diminati sekali di Fakultas Sains dan Analytical Data ini. Aktuaria ini kalau nggak salah ya, dia menggabungkan antara statistika dan juga matematika. Jadi lebih ke data scientist. Gitu. Kemudian fakultas saya masih sama, ada 4, tapi ada 1 lagi sekarang prodi baru, yaitu prodi lepas pantai. Itu turunan dari teknik kelautan. Jadi sekarang mau ada 5 jurusan, tapi prodi lepas pantai itu masih ada di bawah teknik kelautan. Masih ada bersama dengan teknik kelautan. Kemudian ini yang paling banyak juga teknik kimia, mesin, fisika, sistem industri, dan teknik material. Kemudian elektronik ya, informatika itu juga itu sekarang digabung dengan elektro, dengan komputer, dengan informasi, dan ada lagi teknologi informasi. Ini yang ada kaitannya dengan informatika ya. Digabung dengan elektro sekarang. Kemudian fakultas seni sipil, tadi kalau arsitektur itu satu fakultas dengan sipil, lingkungan, perencanaan wilayah kota, teknik geomatika, teknik geofisika. Jadi hampir rumput ilmunya hampir sama ya, di sini satu fakultas di sini. Kemudian ini desain, itu masuk ke desain kreatif dan bisnis digital, yang sekarang juga sedang naik peminatnya di bidang kreatif dan juga bisnis digital ini ya, itu menggabungkan antara jurusan manajemen bisnis, kemudian desain produk industri, desain interior, desain komunikasi visual. Ini dulu 1 jurusan, tapi sekarang menjadi 3 jurusan. Kemudian studi pembangunan dan manajemen teknologi. Ini untuk yang fakultas vokasi, artinya dia yang di 3 di 4 ya, bukannya 1 ya. Ada teknik infrastruktur sipil, mesin industri, elektro otomasi, kimia, instrumentasi, dan statistika bisnis. Nah, itu kira-kira sedikit gambaran saja dari ITS. Silakan kalau berminat atau ada di kampus yang lain, langsung masuk aja ke website. Sekarang informatif sekali ya, semua website kampus PTN di Indonesia itu informatif. Kalian cari itu pasti ada. Gitu. Jadi, sebagai modal lah buat kalian untuk bisa lebih mendalami bidang-bidang apa sih sekarang yang ditawarkan oleh PTN yang ada di Indonesia, khususnya sekarang yang ada di ITS. Gitu. Kalau ada yang mau berminat, ingin diskusi lebih lanjut, nanti bisa kita diskusi setelah ini ya, lebih lanjut, nanti hubungi saja saya secara pribadi. Oke, itu saja hari ini. Apa yang bisa saya sampaikan ya, saya ucapkan selamat berproses menjadi mahasiswa buat adik-adik, tetap semangat, semua memiliki peluang, hak untuk bisa menikmati, untuk bisa menjadi mahasiswa di perguruan tinggi gitu. Jadi dinikmati prosesnya untuk nanti kalian menjadi mahasiswa.
menjadi mahasiswa sulit, tapi nanti kalau sudah jadi mahasiswa lebih sulit gitu. Jadi kalau sekarang kalian berproses menjadi mahasiswa itu sulit ya, nanti kalau sudah jadi mahasiswa lebih sulit lagi kok. Jadi tenang aja, sekarang dinikmati aja proses untuk menjadi mahasiswanya. Itu saja Mas Taufik yang bisa saya sampaikan. Thank you semuanya. Silakan kalau ada diskusi setelah ini ya, saya kembalikan ke Mas Taufik. Oke, terima kasih Mbak Emi yang sudah menyampaikan sangat banyak sekali informasi dan juga termasuk tadi Ikigai yang luar biasa. Ini buat yang baru join. Jadi tadi kita sudah membahas juga Ikigai. Saya sangat tertarik tadi dengan Ikigai. Bayangkan kalau seandainya setiap orang itu berhasil menemukan Ikigai-nya ya. Berarti luar biasa sekali gitu. Oke, kita ada waktu sekitar 10 menit buat tanya jawab sedikit. Silakan yang ingin bertanya, silakan nyalakan mikrofonnya. Ada yang ingin bertanya? Siap, Mas Bagus. Silakan Mas Bagus Gilar Apiogi. Izin Bu Emi, saya ingin bertanya nih. Kan kalau Bu Emi sendiri kan sudah sampai ke jenjang S3. Saya kan kebetulan alhamdulillah sudah S1. Kalau untuk melanjutkan ke jenjang S2, namun juga saya juga ada kondisi sedang bekerja, itu tips dan triknya seperti apa ya? Misalnya kan mungkin yang intensitas kerja kita full, sedangkan mungkin dari kantor hanya memberikan izin belajar, tapi bukan tugas belajar. Mungkin kalau tugas belajar kan bisa full. Nah, itu kalau seandainya hanya izin belajar, seperti apa ya? Dan untuk pemilihannya itu, apakah mungkin sebaiknya linear atau mungkin mengikuti dari kantor? Karena kalau dari pekerja saya mungkin lebih fokusnya ke akuntansi gitu. Oke. Kalau boleh tahu, Mas Bagus sekarang di bidang apa? Kalau untuk S1-nya di komputer, namun untuk pekerjaannya nanti lebih fokus ke akuntansi. Akuntansi, oke. Ya, ini menjadi salah satu hal positif dari COVID ya. Bukan berarti pandemi ini menjadi positif itu, tapi ada hal yang sebenarnya yang bisa kita manfaatkan dari kondisi ini. Salah satunya sekarang banyak perguruan tinggi yang membuka program pendidikan jarak jauh PJJ. Itu beberapa jurusan ya, setahu saya di ITS juga ada, tapi saya kurang paham juga jurusannya apa. Tapi sekarang banyak yang membuka program jarak jauh, jadi bisa kuliah itu online saja, jadi tidak perlu hadir di kampus, dan juga ada yang bidang profesi dan ada yang bidang reguler. Jadi kalau profesi itu biasanya memang dikhususkan untuk pekerja yang hanya bisa kuliah di hari weekend. Itu salah satu contohnya di program Magister Manajemen yang ada di ITS ya, itu juga membuka program untuk profesi. Jadi dia kuliahnya di weekend. Tuh, sekarang S2 itu karena lebih fleksibel ya, karena memang kita tahu bahwa market kita itu sebenarnya bukan yang pure memang dia kuliah saja gitu, tapi di universitas itu sekarang sudah mencoba melihat bahwa marketnya itu sekarang beralih juga ke teman-teman yang sudah bekerja tetapi juga ingin kuliah. Nah, itu banyak. Jadi meskipun tugas masih bukan izin belajar ya, tapi bukan izin belajar ya. Jadi dia masih bekerja tapi dia sebenarnya boleh kuliah, itu bisa mengikuti program jarak jauh PJJ atau memang program khusus profesi. Gitu. Nah, untuk yang tadi bidangnya linear apa enggak ya, itu tergantung sebenarnya dengan kebutuhan kita. Kalau memang untuk menambah wawasan yang mendukung karir kita, itu sebaiknya tidak perlu linear dengan S1, tapi lebih ke yang mendukung apa yang sedang karir kita kerjakan. Kalau misalkan di bidang akuntansi, lebih baik ngambilnya ke sana. Karena itu juga untuk mempercepat proses, misalkan kita ingin upgrade skill kita di bidang itu nggak harus linear. Tetapi berbeda kalau akademisi ya. Saya mungkin menyebut saya akademisi karena saya bidangnya di kampus ya. Mau nggak mau, saya harus ngambil yang linear. Karena saya harus mendalami bidang tersebut. Itu kalau akademisi, jadi dia harus mengerucut. Tapi kalau umum,
dan pekerjaannya itu memang di bidang tersebut, lebih baik ke yang mendukung pekerjaan kita. Tidak harus linear dengan S1 gitu ya. Kalau dosen itu ini agak strict. Kalau saya sebagai dosen saya harus linear gitu. Kalau nggak linear malah nanti nggak diakui karena ya nggak dibutuhkan bidang tersebut gitu. Itu nanti mungkin informasi, kalau ada informasi ya terkait profesi dan juga PJJ mungkin nanti saya bisa share. Kalau sementara saya masih belum bisa menyampaikan karena informasinya masih belum lengkap. Tapi kira-kira itu masukan dari saya. Mumpung pandemi ini sebenarnya ini ya membuka kesempatan kita untuk kuliah lagi gitu ya, meskipun tidak bisa fisik di kampus. Kadang kalau fisik di kampus tuh agak sulit juga kan ya, itu karena kita juga bekerja gitu. Tapi kalau online itu kita dapat ilmunya, tapi kita juga tidak meninggalkan pekerjaan kita. Itu Mas Bagus. Oh iya, baik, terima kasih Bu Emi. Ya, terima kasih. Semoga ada kesempatan ya buat kuliah lagi. Oke, terima kasih Mas Bagus. Silakan yang lain. Bisa satu penanya lagi. Yang lain ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, saya yang bertanya nih. Sebagai pertanyaan penutup. Oke, saya aja yang bertanya ya. Mbak Emi kan tadi awalnya bidik misi Mbak ya, untuk S1-nya. Nah, kalau boleh nggak cerita ke kita, S2 dan S3-nya apakah menggunakan beasiswa juga atau tidak? Oke. Saya sharing aja ya, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dari cerita saya gitu. Jadi dulu itu saya kurang informasi terkait bidik misi. Makanya saya dulu daftar itu ke jalur reguler. Saya lolosnya itu reguler awalnya itu. Jadi saya masih harus, dulu di awal itu masih ada uang pangkal ya. Kalau sekarang sistem UKT itu kan nggak ada uang pangkal ya. Jadi kalian hanya bayar per semester. Tapi kalau dulu saya masih masuk itu masih bayar, ingat saya 8 juta ketika pertama kali masuk ITS itu. Itu di luar SPP ya. Nah, dulu saya nggak bidik misi. Karena itu tadi, saya kurang informasi bahwa sebenarnya bisa melamar bidik misi gitu. Nah, setelah masuk, wah ini agak berat juga nih kalau ternyata, karena saya ini ya bonek ya, di Surabaya tuh bonek, bodoh nekat. Jadi saya nekat aja kuliah meskipun nggak punya duit gitu. Nggak daftar bidik misi, sosokan gitu kan, nggak tahu informasi, tapi juga nggak mau cari tahu. Akhirnya ya itu lolos, tapi ternyata harus bayar 8 juta. Wah bingung juga kan, gimana bayar 8 juta gitu. Kalau nggak bayar nanti saya nggak bisa lanjut kuliah, padahal sudah keterima. Ya udah, gimana caranya orang tua saya saat itu, akhirnya bisa terbayarlah 8 juta. Setelah bayar 8 juta, bingung juga, wah kalau satu semester 1,8 juta kalau nggak salah dulu di ITS per semesternya. Pas angkatan saya itu rata ya, semuanya tuh bayarnya segitu, bukan UKT lagi, dulu tuh masih bayarnya semuanya tuh rata, 1,8. Berat juga kalau setiap satu semester bayar 1,8 gitu. Nah ternyata alhamdulillah ada rezeki, dulu senior saya itu membantu saya untuk mendaftar bidik misi susulan. Jadi setelah saya keterima, saya direkomendasikan untuk ikut bidik misi susulan. Bukan dari awal gitu, bidik misi susulan. Alhamdulillah semester 2, mulai semester 2 sampai lulus, saya sudah nggak bayar biaya semester lagi, dan di akhir ternyata uang pangkal saya itu dikembalikan, karena saya dapat bidik misi. Itu rezeki yang luar biasa. Makanya di sini saya encourage mengajak teman-teman cari informasi sebanyak mungkin. Kalau ada kekurangan dari segi finansial, ya ada nggak informasi yang bisa membantu tersebut? Nggak yang tiba-tiba nekat aja daftar, kemudian malah justru nggak pingin kuliah karena kekurangan finansial. Jangan gitu. Itu diskusikan gitu. Kali aja ada jalan gitu kan dapat beasiswa. Itu S1. Kemudian di S2 dulu terkait juga karena kondisi finansial juga tidak bagus juga. Kalau mau lanjut, saya memang sudah pengen S2 gitu ya, pengen lanjut sekolah lagi gitu. Karena mungkin dulu nggak siap kerja juga ya. Jadi SMA mau ke kuliah nggak siap kerja, setelah S1 pun juga saya belum siap kerja gitu. Jadi saya maunya kuliah lagi aja gitu. Dan alhamdulillah ditawari sama dosen pembimbing tugas akhir atau skripsi saya saat itu, Prof. Ketut ya, kalau Mas Sofi ingat tahu ya.
oleh Prof. Ketut, dosen saya, itu untuk ada beasiswa dari Dikti, Kemendikbud kalau sekarang, beasiswa Kemendikbud sampai sekarang masih ada. Itu programnya adalah program PMDSU, mahasiswa sarjana unggul, kepanjangannya PMDSU, coba dicari nanti ya, PMDSU sarjana unggul gitu ya istilahnya, itu untuk melanjutkan program magister dan doktor, doktor unggul gitu, PMDSU ya tuh. Itu dari Dikti sampai sekarang, dari Kemendikbud masih ada sampai sekarang. Dari kalau ada nanti cari, itu programnya itu adalah S2 dan S3 selama 4 tahun. Jadi S2-nya 1 tahun tanpa tesis kalau saya, makanya saya di belakang itu nggak ada gelar. Dulu saya bilang ke Mas Taufik ya, MT-nya dihapus saja gitu, karena saya memang nggak punya gelar magister, gitu, nggak punya gelar S2 gitu. S2-nya cuma 1 tahun dan S3-nya 3 tahun. Jadi makanya 8 tahun saya sekolah dari S1 sampai ke S3 tanpa ada jeda. Jadi saya baru bekerja itu ya 2019 ya. Sebelumnya saya masih belum ada pengalaman untuk bekerja karena habis waktunya di perkuliahan gitu. Ya itu jalan yang saya pilih ya. Dulu saya menganggap saya tersesat di bidang perkapalan. Background keluarga saya nggak ada yang di bidang perkapalan. Lingkungan saya dulu juga nggak ada laut-lautnya. Semuanya dikelilingi oleh kota-kota gitu. Jadi saya nggak tahu kelautan perkapalan itu, maritim itu seperti apa. Tapi saya masuk ke bidang perkapalan. Motivasi saya cuma satu itu. Ya karena orang tua saya ridho saya di sana gitu. Ya akhirnya ternyata lanjut gitu ya, ternyata lanjut menemukan bidang yang menarik di sana. Jadi saya tidak melakukan apa yang saya sukai, tapi saya menyukai apa yang saya lakukan. Jadi love what you do atau what you love, kalau saya ya saya menyukai aja apa yang saya lakukan gitu, bukan melakukan apa yang saya sukai. Ya ternyata lanjut gitu ya, sampai sekarang pun masih di bidang tersebut. Oke. Itu mungkin ya. Siap, terima kasih Mbak Emi. Oke, ini bisa diambil ya. Siap. Semoga bermanfaat nih buat kita semua. Oke, Mbak Emi terima kasih banyak sudah hadir meluangkan waktu. Ya ini karena kita sudah berada di penghujung waktu di jam 12 siang. Saya dari manajemen OHM Academy mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya sama sukses buat OHM Academy. Siap, terima kasih. Menjadi jalan ya, kayak pintu buat adik-adik bisa perguruan tinggi. Siap, terima kasih Mbak Emi. Mudah-mudahan nanti saya bisa melanjutkan S2 dan S3 saya kembali di ITS. Amin. Kita bertemu kembali di ITS. Nggak cuma motivasi adik-adik, tapi juga motivasi diri sendiri buat kuliah lagi gitu. Siap. Oke, kita sebagai penutup kita mungkin foto bersama dulu boleh ya, adik-adik yang masih stay di sini. Saya minta dinyalakan dulu kameranya, pose terbaik. Ya, saya akan foto 1, 2, 3. Sekali lagi, ya masih ada yang baru menyalakan. Oke, silakan dinyalakan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Mbak Emi, terima kasih banyak. Ibu Erla Dewi, terima kasih banyak. Ya, Mas. Semoga sukses ya, Pak Taufik Rahman ya. Semangat. Bisa salam kenal Bu. Ya, kami kembali terima kasih Bu Emi Pratiwi yang sudah memberikan motivasi kepada anak-anak siswa SMA khususnya di Kabupaten Karimun. Terima kasih banyak Bu. Ilmunya sangat bermanfaat. Salam kenal Bu. Jadi ceritanya Bu Erla Dewi ini adalah guru SMA saya yang juga membantu saya untuk mendapatkan beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi waktu itu. Saya dari beasiswa Asosiasi Tambang Granit Kabupaten Karimun. Nah, ini Bu Erla Dewi juga adalah salah satu yang memperjuangkan kami. Gitu. Terima kasih banyak juga Bu Erla Dewi. Bella, terima kasih banyak sekali lagi semuanya. Sehat selalu. Jaga kesehatan di tengah COVID-19. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Taufik Rahman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semuanya adik-adik tetap semangat, ditunggu ya dari mahasiswanya. Oke, Saya saya izin undur diri ya, Mas ya Taufik, boleh. Mas Izin nih Bagus, Pak dan Taufik, semuanya. sekalian ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.